Hai Moduit Beyond Clients, perkenalkan saya Leonita Sanjaya sebagai Corporate Advisory dari Moduit. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Batavia Prosperindo Asset Management. Halo Pak Eri, Halo Leni. terima kasih waktunya Pak untuk datang di episode kali ini. Sama-sama. Nah Pak, untuk kita mulai episode kali ini, saya mau bertanya tentang suku bunga The Fed nih Pak. Ya. Yang kita globalnya dulu ya Pak ya. Bagaimana outlook-nya sih Pak untuk tahun ini Pak? Dan pengaruhnya seperti apa untuk market Indonesia? Ya, jadi memang suku bunga The Fed ini cukup challenging untuk kita prediksi karena The Fed sendiri menyatakan bahwa mereka akan sangat data dependent. Nah, karena sangat data dependent, artinya memang dari bulan ke bulan itu bisa memberikan sinyal yang berbeda-beda, tergantung data yang dirilis pada bulan tersebut. Berdasarkan data kuartal 1, inflasi di Amerika itu secara kuartalan masih 1,1%. Kalau kita kali 4, berarti itu setara dengan 4,4 setahun. Dan itu merupakan angka yang The Fed saat ini belum happy. Dengan kondisi seperti itu, perkiraan bahwa The Fed akan memotong suku bunga 3 kali tahun ini kelihatannya tidak terjadi atau tertunda. Dan itu telah menggeser sentimen pasar ke arah yang lebih negatif, khususnya di negara-negara berkembang. Karena US dollar sebagai negara safe haven memberikan return yang tinggi, itu membuat negara berkembang itu memang menjadi lebih kesulitan. Jadi kira-kira suku bunganya masih ditahan dulu nih ya Pak, Betul. sama The Fed. Nah, kalau misalkan untuk instrumen investasinya sendiri nih Pak, instrumen investasi seperti apa yang cocok nih Pak? Kalau misalkan kita ngelihat suku bunga The Fed seperti sekarang. Ya, kalau suku bunga masih ditahan tinggi, buat Moduit Beyond Client yang belum berinvestasi, sebenarnya menjadi opportunity yang menarik untuk berinvestasi di pasar obligasi, baik itu melalui reksadana ataupun langsung tentunya ya, di mana yield-yield yang tersedia di pasaran itu posisinya tinggi. Kalau equity memang sedikit disconnected sebenarnya dibandingkan dengan pasar suku bunga. Kalaupun bunga tinggi, selama ekonomi masih bisa perform, masih bisa tumbuh, pasar saham akan baik-baik saja. Berbeda dengan obligasi yang mungkin yang existing akan tertekan kalau bunga naik gitu ya. Tapi kalau equity selama pertumbuhan itu masih ada di sana, selama ekonomi masih sanggup menanggung bunga tinggi, maka pasar saham akan baik-baik saja gitu. Jadi memang agak sedikit lebih obvious ke pasar obligasinya. Kalau pasar sahamnya tergantung gitu. Berarti kalau misalkan suku bunga seperti sekarang ini, salah satu instrumen yang diuntukkan itu obligasi ya Pak ya? Bagi yang belum masuk, bagi yang udah masuk, under pressure harganya memang. Nah kalau misalkan bagi teman-teman nih, kalau misalkan yang belum tahu dari Moduit Beyond Clients, kita ada produk eksklusif ya Pak dengan Batavia, namanya Batavia Obligasi Berkembang. Nah boleh dijelaskan sedikit nih Pak tentang Batavia Obligasi Berkembang? Jadi Batavia Obligasi Berkembang itu tujuan investasinya atau kebijakan investasinya berinvestasi di obligasi, baik itu government maupun juga corporation, dengan strategi durasi yang juga dinamis, dengan tujuan memberikan pertumbuhan secara berkala dan cenderung lebih stabil. Sehingga kita memiliki asumsi-asumsi dan acuan-acuan tertentu yang ingin kita capai dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, dalam 3 tahun. Namun memang tetap harus diperhatikan risiko pasar. Karena kan semua investasi itu tidak ada yang pasti, dan kita memiliki asumsi-asumsi perhitungan tertentu. Nah, namun sesuai dengan outlook kita yang pertama, karena posisi bunga sedang tinggi saat ini, berarti the next big thing yang kita tunggu adalah pemotongan suku bunga. Sehingga produk ini menjadi seperti just in time. Boleh dijelaskan juga nih Pak untuk strateginya, agar return-nya itu masih konsisten didapatkan. Jadi kebijakan komposisi government dan corporate yang fleksibel, durasi yang fleksibel, itu memberikan ruang gerak bagi fund manager untuk mencapai tujuan atau kerangka investasi yang sudah dia rencanakan untuk setiap tahunnya. Setiap tahunnya tentunya berbeda-beda ya, era suku bunga tinggi, mungkin kerangka acuannya akan lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita bicara era suku bunga rendah, kerangka acuannya juga akan lebih rendah. Tapi diusahakan pergerakan yang lebih stabil, yang lebih bertahap gitu ya. Jadi staggering gitu. Jadi tidak terjadi patahan yang sangat signifikan. Jadi itu yang kita lakukan ya. Kita mengkombinasikan berbagai approach yang ada di situ untuk mencapai kerangka acuan yang kita ingin capai di tahun tersebut.
gitu. Oke. Nah, yang ingin dicapai dari Batavia nih Pak, ngomong-ngomong return-nya, targetnya di berapa sih Pak untuk ekspektasi return-nya? Ya, jadi sangat tadi yang saya sempat sampaikan akan menjadi berbeda di setiap eranya. Ya. Kalau untuk saat ini saya rasa dengan obligasi pemerintah Republik Indonesia dengan tenor 10 tahun ada di yield sekitar 7%, saya rasa kalau berikutnya adalah pemotongan suku bunga, return sekitar plus minus 6% itu cukup reasonable untuk Oke. ditargetkan. Karena kan kalau kita ngomong 7, potong pajak, potong fee, terus suku bunga turun, I think it's a very reasonable number. Tapi kalau misalkan ternyata inflasi di Amerika bandel sekali, harga minyak terbang, mungkin karena kafiat-kafiat tersebut tidak terjadi, mungkin hasilnya belum terlalu selaras dengan tujuan kita. Jadi tetap harus ada yang diperhatikan lah. Oke, tapi untuk saat ini masih reasonable lah ya Pak, Masih cukup untuk reasonable, targetnya betul. dicapai ya Pak ya. Oke, untuk tipe profil investornya nih Pak, yang cocok untuk Batavia obligasi berkembang ini, tipe profil yang seperti apa sih Pak? Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara Batavia obligasi berkembang sendiri, kategori resikonya itu sebenarnya konservatif moderat. Ya. Nah, kalau profil resikonya konservatif moderat, berarti dari konservatif moderat ke atas, basically bisa aja berinvestasi di sini. Nah, cuman memang kalau kita mau lebih spesifik lagi, memang lebih cocok untuk yang menargetkan pertumbuhan return yang sedang dan steady. Itu yang paling utama. Nah, bagi nasabah-nasabah yang agresif, bisa juga sih. Karena kan biasanya nasabah yang agresif pasti punya beberapa pocket. Beberapa yang aktif, beberapa yang mungkin pasif, tapi di aset kelas yang agresif. Ada dana-dana yang boleh dibilang sifatnya cadangan atau reserve. Nah, ini bisa dialokasikan juga ke BOBG atau Batavia Obligasi Berkembang untuk kinerja ataupun pergerakan investasi yang lebih steady. Oke, jadi sekiranya cocok lah ya Pak untuk dana-dana moderate beyond client yang idle fund gitu ya Pak? Betul. Ya, betul. Oke. Nah, seperti itu pembicaraan di episode pada kali ini untuk Batavia Obligasi Berkembang. Bagi moderate beyond clients dapat menghubungi Wealth Advisor Anda. Terima kasih, sampai jumpa.